Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rince Lianita Dewi Putri Anggraini, biasanya dipanggil Cici. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengenalan dasar, fitur, dan tools yang ada di PIB SpaceX. Oke, jadi di sini Cici gunain aplikasi PIB SpaceX yang warnanya biru. Nah, aplikasi PIB SpaceX yang warna biru ini berbeda dengan yang warna hitam. Kalau jadi ada dua aplikasi yaitu. Oke, jadi di sini Cici gunain IBIS Paint X yang warnanya biru kayak gini. Nah, coba kita buka. Aduh, astaga. Nah, ini bagian tampilan awal ketika kita membuka aplikasinya. Nah, di sini untuk memulai menggambar, kita bisa klik bagian galeri saya yang ini. Kita klik. Nah, di sini terdapat uh, galeri kita, berkas-berkas atau gambar-gambar yang kita gambar sebelumnya. Nah, di sini kalau untuk pertama kali download aplikasi, biasanya ini masih kosong. Tapi untuk memulai membuat kanvas atau membuat gambar yang baru, kita bisa klik bagian tanda plus yang ada di bagian pojok kiri bawah yang ini. Kita klik. Nah, di sini InSpan X itu punya banyak sekali kanvas yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Nah, biasanya ilustrator atau artis itu menggunakan kanvas yang ini, yang bagian di ilustrasi yang ini. Nah, jadi ada ukuran yang 1:1, 4:3, 16:9 dengan kualitas kanvasnya sendiri. Nah, di sini juga kita bisa custom kanvas yang ingin kita gunakan. Misalnya segini atau segini, bebas. Bisa juga ditulis di sini ukuran kanvas yang kalian ingin gunakan. Nah, di sini juga ada kualitas kanvas yang mau dipakai juga. Misalnya kalau kalian ingin gini, semakin besar ukuran kanvas yang kita gunakan itu akan semakin bagus kualitas gambar yang bakal kita hasilkan. Jadi, kalau mau gambar kalian itu HD atau kualitasnya bagus, kalian bisa gunain kanvas yang besar, ukuran kanvas yang lebih besar. Contohnya ada di 4000. Jadi, kalau semakin kecil ukuran kanvas yang kita gunain, itu bakal semakin pecah. Nggak pecah banget sih, maksudnya akan semakin kecil ukurannya dan semakin nggak detail. Jadi kalau misalnya kanvasnya besar, itu akan membuat gambar kalian itu akan semakin detail. Nah, di sini juga ada bagian kanvas ini. Ini biasanya untuk dicetak. Jadi kanvas ini tuh bisa kita lihat di ukurannya ada A4, A5, B4, dan B5 dengan DPI 300. Biasanya ini tuh untuk gambar-gambar yang ingin kalian cetak. Kemudian juga ada kanvas untuk membuat animasi. Nah, di sini kalau kalian ingin membuat animasi, kalian bisa menggunakan kanvas bagian di animasi kayak gini. Dan tergantung kalau misalnya kalian ingin um, animasi kalian itu lebih banyak frame-nya, kalian bisa gunain yang HD. Jadi semakin besar ukuran kanvas animasi yang ingin kalian gunakan, itu maka semakin banyak frame rate yang kalian pakai. Jadi akan semakin smooth atau semakin halus animasinya. Nah, di sini juga kita bisa custom untuk ukuran dari kanvas animasi yang mau digunakan. Dan di sini juga yang terakhir ada juga yang namanya pola kuas. Jadi pola kuas ini tuh hanya untuk membuat kuas. Kita nggak akan belajar di sana dulu karena kita akan belajar tentang basic dari fitur investment ini dulu. Dan juga di sini ada fitur untuk impor gambar. Jadi misalnya kalau kalian ingin meredraw atau ingin menggambar ulang atau ingin menggambar sesuatu yang
ada di galeri kalian, kalian bisa import gambar di bagian ini. Dan di sini juga ada fitur folder. Nah, jadi fitur folder ini yang ini. Itu untuk menggabungkan gambar-gambar kalian yang udah kalian gambar. Kayak gini. Nih, dia akan masuk ke folder ini. Jadi gambar kalian itu nggak akan ada banyak sini. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau kalian ingin mulai gambar, kalian bisa klik bagian icon plus lagi sini. Nah, kalian pilih dulu ukuran kanvas yang ingin kalian gunakan sesuai selera masing-masing. Di sini, Cici gunain yang 4:3 dengan kualitas 2000. Nah, ini untuk tampilan menggambar dari Ibis Paint X. Nah, sebelum kalian mulai menggambar, kalian pilih dulu nih brush atau pen yang ingin kalian gunakan. Itu kalian bisa klik di bagian ini, logo yang ini. Kalian klik. Nah, di sini Ibis Paint X itu punya banyak sekali fitur pen, kuas atau brush yang bisa kalian gunakan untuk kalian mulai menggambar. Nah, mulai dari pena di sini, ada juga brush dan ada juga pensil. Sini tuh untuk pensil. Dan biasanya yang sering digunakan itu untuk bagian ini. Di sini tuh brush, pen, yang ini yang biasanya digunakan para ilustrator. Nah, kita coba garis sini. Tuh, kalian bisa gunain semua kuas ini sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, dan juga kalian bisa mengatur ketebalan dan ketipisan dari kuasnya. Misalnya di sini Cici pilih di 2,0 ini untuk ketebalan dari pennya. Ketika di garis, dia akan sangat tipis. Berbeda jika kalian ingin lebih tebal, kalian bisa gedein kayak gini tuh. Sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan di sini juga ada yang namanya opacity. Di sini kalian bisa mengatur transparansi dari pena yang kalian gunakan. Jadi kalau misalnya transparansinya 50% kayak gini contohnya, kita garis, nah dia akan jauh lebih transparan. Berbeda kalau dia 100, dia akan lebih tebal dan lebih pekat warnanya. Semakin tipis, maka semakin kecil transparansinya kayak gini. Nah, oke. Itu sekian dari tools kuas. Kita lanjut ke bagian menghapus. Nah, gimana sih cara menghapus gambar-gambar ini? Misalnya kalian ada kesalahan dalam menggambar dan kalian ingin menghapusnya, tenang aja, di sini kalian bisa klik logo kuas dan penghapus di bagian pojok kiri bawah yang ini, dan klik. Nah, dia akan otomatis berpindah ke fitur penghapus. Nah, di sini juga penghapus itu punya banyak pilihan penghapus yang bisa kalian gunakan, sama seperti kuas. Kita bisa pilih penghapus apa yang ingin kalian gunakan. Hasilnya sama, tergantung kebutuhan masing-masing. Di sini Cici gunain selalu di pen fade karena lebih enak untuk menghapusnya. Di sini kalian bisa atur juga ketebalan penghapusnya. Ini kan bisa hapus bagian ini, bagian kesalahan yang udah kalian buat. Tuh. Dan di sini juga kita bisa mengatur transparansi dari kuas yang kita gunakan. Kita bisa hapus nih, lebih transparan, dia menghapusnya juga akan transparan. Berbeda kalau misalnya di 100%, menghapusnya akan menghapus langsung gambar yang udah kita gambar tadi. Semakin tipis, maka semakin tipis juga menghapusnya. Oke. Nah, kemudian kalian misalnya kalian nggak sengaja nih menghapus bagian ini tuh, tapi tenang aja, kalian bisa ada yang namanya fitur batalkan dan ulangi. Nah, fitur itu bisa membuat
membatalkan atau mengulangi gambar yang kalian buat tadi. Misalnya, kalian nggak sengaja nih hapus gambar yang kalian tadi. Nah, kalian mau balikin lagi dia, kalian tinggal pencet batalkan yang ada di pojok kiri atas ini, yang ada tanda panah melengkung. Sini, kalian tinggal klik yang ini. Nah, dia otomatis akan kembali lagi ke gambar yang sebelumnya. Kalian bisa klik lagi. Nah, untuk mengulanginya lagi, kalian bisa klik bagian ulangi yang sebelahnya ini. Tuh, dia otomatis akan mengulangi gambar yang sebelumnya kalian batalkan tadi. Tuh. Oke, selanjutnya ada di bagian warna. Gimana sih cara memilih warna di Bispaint? Itu kalian bisa klik uh, icon kotak yang ada di tengah-tengah ini, tengah bawah, kalian klik. Nah, di situ kalian bisa pilih berbagai macam warna yang ingin kalian gunakan. Misalnya di sini, Cici pilih warna pink. Kalian bisa atur sesuai keinginan kalian masing-masing. Nah, di sini juga ada color palette-nya. Nah, di sini kalian bisa pilih langsung color palette yang ingin kalian gunakan. Nah, di sini tadi Cici pilih warna pink. Dia ngaturnya di sini ya. Terus juga di sini juga buat ngaturnya di bagian ini. Oke, di sini saya coba untuk gambar sesuai dengan warna yang kalian inginkan ya. Warna apa yang ingin kalian butuhkan. Tuh. Oke, itu untuk pemilihan warna. Kemudian, ini Cici ingin jelasin juga terkait tools lain yang ada di Bispaint X. Nah, di Bispaint X ini juga punya banyak banget fitur yang bisa kita gunakan. Yaitu yang pertama itu ada yang namanya mengubah. Nah, ini. Kalian klik bagian kuas yang ini. Nah, kalian pilih. Kalian bebas pilih mana yang ingin kalian gunakan. Nah, di sini kalau untuk mengubah, kalian bisa klik ini. Nah, dia akan otomatis mengubah. Kalian bisa menggeser, memindahkan gambar yang kalian buat ini. Tuh. Kita bisa atur juga ini buat dia ke kanan, ini buat dia ke atas, memperbesarnya juga. Kalian bisa pilih di bagian mengubah ini. Dan di sini juga ada yang namanya bentuk perspektif. Nah, di sini kalian bisa atur sama kayak memindahkan nih tadi, tapi kalian lebih pakai yang bulat-bulat ini untuk menggeser gambar kalian kayak gini. Tuh. Supaya lebih perspektif sesuai dengan vision kalian. Hmm. Ada juga yang bentuk pertalian yang ini. Nah, ini kalian gunain buat gambar kalian jadi kayak gini. Kalian atur gambar kalian sesuai sama perspektif yang ingin kalian gunakan. Tuh. Nah, oh ya, di sini juga ada bagian ulangi yang ini. Kalau kalian pencet ini, misalnya kalian kecilin, dia otomatis akan jadi kayak gini. Tuh. Biasanya ini digunakan buat kalian yang kayak nggak harus satu-satu buat mindahin gambar ke sini, gambar ke sini, ke sini, ke sini. Kalian bisa pakai fitur ini untuk buat dia tuh jadi banyak kayak gini. Tuh. Ini menyesuaikan ukuran kanvas yang kalian gunakan. Misalnya kalau ukuran kanvas kalian segini, dia akan menselektif ukuran kanvas kalian kayak gini. Tuh. Dia bakal sama ukuran kanvasnya untuk setiap gambar yang diulangi. Kayak gitu. Nah, di sini kalau misalnya kalian udah nih, kalian atur gambarnya, udah selesai, kalian bisa klik checklist yang warna hijau di sini. Dan kalau misalnya kalian nggak jadi, kalian bisa klik silang merah yang ada di bawah ini. Tuh. Oke. Oke, lanjut ke bagian fitur lain. Kita klik kuas ini dan
untuk bagian tongkat sihir. Nah, untuk bagian tongkat sihir yang ini itu adalah fitur yang dimana untuk menseleksi seleksi gambar kalian dan memilih lebih tepatnya itu untuk mengisolasi atau memilih bagian tertentu yang ada di kanvas kalian. Misalnya nih, kayak gini. Misalnya, sini Cici gambar. Sini Cici gambar. Nih, tuh. Nah, kalian bisa klik bagian tongkat sihir ini untuk menseleksi bagian dalam yang ada di gambar kalian yang ini. Bagian dalam sini. Tuh. Kalian klik. Nah, dia otomatis akan menseleksi bagian area yang ada di sekitar gambar yang kalian buat. Nah, itu berguna supaya gambar kalian itu nggak keluar garis, nggak keluar dari garis seleksi ini, supaya dia lebih spesifik dan biar lebih rapi. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengisi area bagian ini, kalian bisa pakai tongkat sihir misalnya. Ini mau gambar bagian dalam ini yang bagian dalam yang diseleksi ini. Tuh, dengan kayak gini, gambar maksudnya goresan yang kalian buat itu tidak akan keluar dari garis seleksi ini. Berbeda kalau misalnya kalian matiin, nih untuk cara matiinnya kalian bisa klik bagian hapus seleksi yang ini. Tuh. Misalnya kalau kalian nggak pakai seleksi, itu gambar kalian kayak gini. Dia akan keluar dari garis seleksinya, garis lain yang kalian buat. Jadi fitur dari tongkat sihir ini berguna untuk menseleksi area yang ingin kalian pilih supaya tidak keluar dari garis seleksi tersebut dan memudahkan kalian untuk menggambar supaya tidak keluar garis. Tuh. Nah, di sini juga ada untuk bagian set. Ini kalian menseleksinya tuh cuma satu. Jadi kayak gini. Misalnya kalian seleksi bagian ini. Terus kalian mau seleksi lagi bagian ini. Itu nggak bisa. Jadi cuma satu aja area yang diseleksinya. Jadi area yang diseleksi itu cuma bagian ini. Itu bagian ini aja. Kalau kita klik lagi, nah yang diseleksi cuma bagian ini aja. Tuh. Terus kalau kalian ingin menseleksi lebih dari satu, kalian bisa klik bagian yang menambah ini, yang tengah. Nih, kalian udah seleksi satu yang ini, nah kalian mau seleksi lagi nih bagian luarnya. Kalian bisa klik bebas yang mau ingin kalian seleksi. Nih, isi klik, nah dia bakal menseleksi juga area yang kalian pilih. Tuh, kalau bagian ini, tuh, dia akan otomatis terseleksi lebih dari satu. Nah, untuk mengurangi atau mengurangi seleksinya, kalian bisa klik bagian mengurangi ini. Tuh, kalian bisa klik bagian seleksi yang ingin kalian kurangi, misal bagian dalam ini. Nah, dia otomatis akan hilang, akan berkurang, dan cuman area ini aja yang diselesain, area ini. Jadi kalian nggak perlu harus satu-satu lagi, terus satu-satu lagi. Dan ini yang hapus-hapusnya kalian tinggal klik kurangi, dan dia otomatis akan terkurang sendiri, kayak gitu. Dan sini juga ada yang namanya pengenalan celah. Pengenalan celah itu bisa kalian gunakan untuk area seleksi yang misalnya ada celahnya gitu. Misal kayak gini. Sini Cici gambar, aduh, misalnya Cici gambar di sini area lingkaran, tapi nggak sempurna, masih ada celah yang nggak rapet di gambarnya. Nah, kalian klik tongkat sihirnya, terus kalian klik bagian celah ini, dia otomatis akan mengenali celah dari gambar ini tadi, misalnya kayak gini. Tuh, dia nggak akan keluar dari celah tersebut.
Jadi gini, kalau misalnya kalian nggak pakai celah, kita hapus seleksinya. Kalau misalnya fitur celahnya dimatiin, kalau kalian klik bagian ini, dia otomatis akan menseleksi juga area luar yang dari luar celah ini. Jadi dia akan bocor ke mana-mana. Jadi akan baiknya kalian klik penentuan celah supaya area yang diseleksi itu, area celahnya nggak keluar dari bagian area yang ingin kalian seleksi, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, kalian klik lagi bagian ini, dan ada fitur yang namanya lasso. Lasso ini sama seperti tongkat sihir. Dia itu adalah fitur untuk menseleksi area-area yang ingin kalian pilih. Tapi bedanya untuk bagian lasso itu kalian bisa pilih dengan cara kayak gini. Gini, kalian bisa menseleksinya itu dengan cara menggores area-area yang ingin kalian seleksi kayak gini. Tuh, dia akan lebih mempermudah menseleksi gambar kalian. Nah, fungsinya apa? Kalau untuk tongkat sihir tadi supaya gambar kalian itu tidak keluar garis, nah di sini fitur lasso kalian bisa untuk memindahkan gambar kalian yang kalian seleksi tadi. Nih, di bagian ini, mengubah. Jadi, bagian yang kalian seleksi ini, itu akan otomatis bisa dipindahkan atau digeser kayak gini. Tuh, bisa kalian atur juga perspektifnya. Dan bisa kalian ulang kayak gini. Tuh, dia akan menseleksi area-area yang kalian pilih. Jadi buat kalian yang ingin memindahkan gambar kalian, misalnya kalian ingin memindahkan gambar ini, bisa klik lasso dan kalian select area yang ini, kemudian kalian klik icon mengubah ini, dan otomatis kalian akan bisa mengubah gambar ini aja. Jadi nggak mengganggu gambar yang lainnya. Tuh, oke. Nah, di sini juga ada bagian balikan area seleksi. Itu maksudnya gimana? Ini, misal kalian menseleksi bagian ini. Kan seleksi bagian ini. Tuh, otomatis kan ini yang kalian seleksikan. Nah, kalau misalnya kalian klik untuk fitur balikan area seleksi, maka dia tuh akan kebalik. Tuh, dia akan menseleksi bagian luar dari yang kalian pilih tadi. Jadi, yang terseleksi itu bagian kebalikannya. Kayak gini, misal kita ubah, tuh, bagian yang di luar seleksi yang kita ubah, bukan bagian dalamnya. Nih, kalau kita ubah lagi, balikan lagi, otomatis dia akan mengubah yang ini. Tuh, oke. Okay. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu filter. Nah, Ibis Pen juga itu punya banyak sekali fitur filter yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita bisa mengatur warnanya. Ini untuk mengatur warna-warnanya, misalkan ingin mengatur kecerahan dan kontras, kalian bisa klik ini, kalian atur untuk kecerahannya, bisa kalian gelapkan, bisa kalian kontraskan, kayak gini. Tinggal kalian atur-atur sesuai dengan selera kalian masing-masing dan kebutuhan kalian masing-masing. Sini juga ada untuk mengubah warna gambarnya, misalnya kalian ingin mengubah gambar kalian, itu kalian bisa klik ini. Otomatis warnanya akan berubah. Nah, di sini juga ada namanya fitur buram. Nah, ini adalah fitur yang digunakan untuk memburamkan gambar kalian. Misalnya nih, kalian mau buramin itu, kalian bisa klik ini. Nih, kalian bisa atur. Kalian bisa memburamkan gambar kalian. Sesuai kebutuhan aja. Di sini ada banyak. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, dan yang lainnya. Terus,
ke bagian gaya. Nah, untuk bagian gaya, ini juga ada banyak juga yang bisa kalian gunain. Biasanya yang digunain itu, kalian bisa pilih nih. Di sini juga ada yang namanya fitur drop shadow yang ini. Drop shadow yang ini. Aduh, bentar. Di sini kalian bisa buat bayangan dari gambar kalian menggunakan fitur ini. Jadi fitur ini itu untuk membuat bayangan. Kalian bisa ubah warnanya, warna bayangannya. Kalian bisa atur sudutnya. Di sini tuh membuat gambar kalian itu lebih hidup dan lebih 3D. Nah, jadi punya banyak, ada ini, ada fitur ini, bersinar luar. Jadi kalau misalnya kalian ingin gambar kalian glowing, kalian bisa klik fitur ini. Dan masih banyak lagi di sini. Terus ada bagian draw. Nah, bagian draw ini kalian bisa pilih nih. Ini adalah bagian gradasi. Biasanya tuh digunakan untuk manga atau semacamnya. Tuh, manga atau komik. Juga ada awan. Sini ini ada kode QR. Nah, di sini ada fitur namanya kode QR. Nah, kode QR ini tuh kita hanya berlaku untuk tulisan. Jadi, misalnya kalian mau tulis apa di kode QR ini, misalnya kalian klik ini, kalian ketik ini, kalian bisa scan dimanapun, kalian bisa scan, nah dia akan otomatis muncul teks ini. Dia akan muncul teks ini aja. Jadi untuk memunculkan teks aja. Cuma untuk memunculkan teks. Jadi kalian bebas ketik apa aja. Nanti kalau misalnya kalian scan itu akan otomatis muncul teks gitu. Kemudian ada kecerdasan buatan. Di sini biasanya eh, kayak apa ya? Kayak fitur otomatis gitu. Misalkan di cat air ini untuk premium sih biasanya. Nah, ini tuh fitur premium yang dimana kalau misalnya kalian itu menggambar, kalian tuh bisa mewarnai itu secara otomatis. Jadi nggak perlu manual-manual lagi. Tapi karena kita ingin menggambar, kita ingin karena ini cuma dasar, jadi nggak bakal jelasin secara lengkap. Tapi di sini juga ada yang namanya fitur latar belakang. Nah, di sini kalian bisa menghapus latar belakang. Di sini juga maksudnya itu Invispen itu juga udah nyediain fitur yang dimana kalian itu bisa menghapus latar belakang. Jadi kalian tuh nggak perlu sulit-sulit kalau misalnya kalian ingin menghapus latar belakang yang ada di gambar kalian, di kanvas kalian, kalian bisa pakai fitur ini untuk memudahkan kalian menghapus latar belakang dari gambar kalian kayak gini. So, kalian ingin menghapus atau memilih area ini aja, kalian bisa klik di icon plus ini, terus kalian jadi ini. Ya, dia akan otomatis terseleksi kayak gini. Nah, kalau kalian klik checklist, dia akan menghapus area yang ada di sekitarnya. Jadi cuma area yang diseleksi aja yang masih utuh. Yang lainnya udah dihapus. Jadi latar belakangnya itu otomatis terhapus gitu. Oke, lanjut ke artistik. Nah, di sini filter artistik itu tuh membuat gambar kalian itu hmm, jauh lebih dramatis gitu. Jadi biasanya orang-orang pakai fitur ini tuh untuk manga atau komik tuh. Ada banyak banget fiturnya. Ada retro, ada glitch, ada noise, dan semacamnya. Tuh, aduh, tuh ini kenapa? Oh my God. Masih banyak lagi. Nah, di sini ada juga pixelisasi. Nah, di sini pixelisasi itu kalau kalian suka gambar pixel kan bisa pakai fitur ini.
Fitur itu ini, fitur ini tuh membuat gambar kalian itu otomatis di pixel. Jadi kalian nggak perlu satu-satu gambarnya satu-satu, kalian bisa pakai fitur ini aja. Jadi dia otomatis bakal ke pixel sendiri. Kalian bisa atur di sini sudutnya tuh kayak gitu. Hmm. Ini buat kalian yang suka gambar pixel, kalian bisa pakai fitur ini tanpa kalian harus gambar manual lagi. Jadi udah otomatis kan terbuat kayak gini. Tuh. Kita lanjut ke transformasi. Nah, bagian transformasi itu biasanya kayak gini nih. Fitur ini tuh digunakan biasanya kayak buat lucu-lucuan atau hal yang lain. Kalian bisa ini, atur ini sesuai dengan keinginan kalian aja. Di sini juga ada ini. Dan ada sih banyak lagi, ada gelombang, ada riak. Nah, ini udah kayak kayak air terbenam gitu. Ini juga, ini juga. Tinggal diatur-atur aja sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Oke, lanjut ke bingkai. Nah, sini ada juga yang namanya fitur bingkai. Jadi kalau misalnya kalian nggak harus gambar manual bingkainya, kalian bisa pilih tuh bagian bingkai ini. Kalian bisa atur untuk kolom, baris yang ingin kalian gunakan. Ketebalannya, tuh, ketebalannya, terus ngatur marginnya, dan seterusnya. Untuk membalikannya seperti semula, kalian bisa klik icon ini, icon tanda panah melingkar itu, jadi otomatis dia akan balik lagi ke semula kayak gini. Jadi kalian bisa luasa buat atur-atur lagi. Ini juga sama, bedanya ini tuh untuk tabel ukuran dan ini tabel jumlah. Sama aja sih sebenarnya, tapi sesuai dengan keinginan masing-masing aja. Nah, di sini juga ada bingkai buram. Dan bingkai buram ini untuk mengurangkan area kanvas kalian kayak gini dia. Kalian bisa atur kayak gini. Terus terakhir ada bagian film. Nah, di Dispen juga punya fitur film. Dan nah, biasanya orang pakai ini tuh buat animasi. Tuh, kayak gini. Oke, itu untuk filter. Lanjut ke tools selanjutnya, yaitu noda. Nah, fitur noda ini buat apa? Jadi, misalnya kalau kalian punya gambar kayak gini, dia tuh kayak gini tuh. Dia bakal ibarat kalau kalian itu menggambar di atas kertas, terus kalian timpa sama air. Nah, dia tuh bakal kayak gitu, memudar kayak gini. Bakal ada noda kayak gini. Nih, biasanya itu ini tuh digunakan untuk gambar kalian yang semi realis. Jadi buat yang kayak semi realis itu misal gambar pemandangan atau gambar eh, semi realistik pokoknya. Biasanya digunakan gitu. Untuk gambar 2D biasanya ini jarang digunakan. Tapi kalau buat kalian yang suka gambar semi realistik bisa pakai fitur ini. Jadi itu memudahkan kalian dalam memberi noda pada gambar kalian. Tuh. Oke, lanjut lagi ke bagian kekaburan. Oh ya, tadi di noda juga bisa pakai berbagai macam brush yang bisa digunakan. Tuh, ada banyak di sini.
Wah, oke kita lanjut ke kekaburan ini. Nah, kekaburan juga sama. Bedanya kalau kekaburan itu dia cuma untuk bikin dia jadi buram. Beda dengan noda atau peluntur ini, itu cuma bikin gambar kalian jadi buram kayak gini. Tuh. Jadi gambar kalian itu otomatis bakal buram kayak gini. Jadi kita pilih nih, kalian cuma mau buramin bagian ini. Jadi dia akan memburamkan cuma bagian ini aja yang kalian buramin. Tuh, tuh. Kalian juga bisa pilih untuk jenis pemburamnya. Sini ada banyak di sini. Oke, lanjut ke bagian spesial. Nah, bagian spesial ini bagian yang cukup menarik. Jadi, misalnya kalau kalian pilih fitur ini, fitur spesial ini, kalian bisa pilih ini. Hmm, sesuai kebutuhan kalian. Misalnya di sini pakai pencair. Nah, pencair itu kayak gini. Kalian bisa tarik gambar kalian tuh kayak gini. Tuh, ini untuk pencair. Jadi, itu seolah-olah mencairkan gambar kalian. Jadi, kalian bisa atur gambar kalian tuh kayak gini. Bisa kalian tarik-tarik kayak gini. Tuh, itu untuk bagian pencairan. Nah, juga ada bagian perkecil. Ini bagian drag atau seret. Ini bagian perkecil. Jadi, kalian bisa kecilin tuh gambar kalian tuh. Tuh, dia akan jadi kecil kayak gini. Terus juga ada perluas. Ini untuk memperluas gambar kalian. Tuh. Terus yang ini untuk memperhalus. Memperhalus itu dia bakal menghaluskan gambar kalian ini. Aduh, menghaluskan gambar kalian ini. Terus kalau untuk ini membalik itu dia bakal balik lagi, membalikkan gambar yang kalian atur tadi itu. Dia bakal balik ke semula. Tuh, bentuk yang sebelumnya. Nah, kan bisa atur juga ketebalannya. Sini. Oke, lanjut lagi ke bagian ember chat. Nah, bagian ember chat ini untuk gambar kalian misalnya nih, kalian punya gambar kayak gini. Kalian pasti capek lah kalau mau gambarnya kayak gini, manual kayak gini. Makanya ada fitur yang namanya ember chat. Jadi, ember chat ini tuh dia eh, mewarnai itu secara otomatis dengan cara cuma klik kayak gini. Tuh, dia akan mewarnai area yang kalian pilih. Jadi misalnya sih pengen tuh area ini yang digambar tuh, maka dia bakal meluas ke seluruh areanya yang tanpa celah. Nah, ini kan kalau misalnya kalian pengen mewarnanya itu secara langsung yang ada celahnya, misal kayak gini. Tuh, ini kan ada celahnya tuh. Ya kan kalau misalnya dipakein tools ini, dia bakal nyebar, bakal bocor ke gambar yang lainnya, ke area yang lainnya. Jadi, supaya dia itu nggak bocor, kan bisa pakai pengenalan celah ini. Nah, aktifin, dia otomatis bakal mengenali celah dari gambar kalian tadi. Jadi, nggak akan meluber kemana-mana. Tuh, gitu. Di sini juga ada penghapus, jadi kalian bisa hapus area yang kalian gambar ini. Tuh, misalnya kayak gini. Dia akan menghapus warna area yang warnanya sama. Jadi kan ini satu warna nih. Kalau kita hapus, otomatis dia bakal hapus kayak gini. Tuh, gitu. Ini juga sama kayak gini cara gunainnya.
untuk bagian isi keliling dan ini hapus keliling. Kayak gitu kira-kira. Oke, lanjut ke bagian vektor. Nah, bagian vektor ini terkhusus untuk layer yang lapisan yang vektor atau lapisan yang sorry, layer vektor atau lapisan khusus vektor. Nanti dijelasin. Terus ada juga bagian teks. Bagian teks ini itu untuk membuat teks. Jadi buat kalian yang ingin nulis apa gitu di sini, kan bisa pakai fitur teks ini. Nah, ini bakal nulis kayak gini. Bisa kalian atur kemana aja. Kalian bisa nulis apa aja di sini. Ini untuk ukurannya, dan ini untuk gayanya. Misalnya kayak gini. Untuk teks, ini untuk ngatur warnanya. Kalian punya warna ini. Terus untuk bagian coretan luar, kalian bisa pakai fitur ini tuh, bagian ini. Bebas kalian mau pakai outline-nya pakai yang mana, warna apa terserah. Hmm. Untuk warna tepian, misalnya kalau kalian ingin, bagian tepiannya tuh kayak gini. Tuh, tuh bagian tepian dia tuh kayak gini. Bagian satu kotak teks yang kalian buat. Ini terkhusus untuk teks ini aja. Oke, ini untuk latar belakangnya. Nah, latar belakang kalian ingin warna hitam. Nah, kami bisa ngatur juga latar belakangnya kayak gini. Itu juga ada jarak dan spasi, itu untuk jarak dan spasi dari tulisan kalian. Kalian bisa atur di sini sesuai selera masing-masing. Ini untuk urutannya, dan ini untuk hapus. Kalau kalian mau hapus tag ini, kalian bisa hapus seperti ini. Tuh. Terus, buat kalian yang ingin mengganti fontnya, misal kalian pengen ganti font, kalian bisa klik logo yang ini, font ini. Nah, di sini ada banyak banget font yang bisa kalian gunakan. Atau enggak, kalian juga bisa pilih font yang dari web. Nih, kalian tinggal tambahkan font dari web kayak gini. Nanti dia otomatis ke bagian halaman web kayak gini. Jadi kalian bisa pilih font yang kalian inginkan. Kalian bisa cari aja font yang kalian inginkan. Misalnya kalian pengen font yang cute kayak gini, dia otomatis bakal kayak gini. Kalian tinggal tambahin aja lewat, kalian klik aja logo download ini. Dia otomatis akan download dan akan langsung masuk ke Ibis Paint-nya. Jadi dia otomatis langsung ada di Ibis Paint-nya. Nah, jadi dia akan masuk ke bagian ini. Tuh, ini font-font yang Cici download ya. Ini kayak gini tuh. Banyak banget jenis fontnya. Ini untuk mengatur rata tengah, rata kanan, rata kiri. Kayak gini. Bebas kalian mau rata tengah, rata kanan. Rata tengah, rata kanan, rata kiri. Saya keinginan aja. Ini untuk ngatur horizontalnya. Oke, udah itu aja. Terus lanjut untuk bagian bingkai. Untuk bagian bingkai, itu biasanya digunain buat kalian yang suka bikin manga. Nah, gini. Misal kalian ingin gambar bingkai nih, kalian tambahkan dulu bingkainya. Tuh, kalian atur. Udah. Nih. Jadi, ketika kalian udah pakai bingkainya, kalian bisa nih otomatis langsung pilih. Kalian mau atur bingkainya kayak gimana? Biasanya itu dibuat buat komik atau manga. Jadi,
bisa tarik kayak gini, tarik kayak gini. Ini buat kalian yang suka buat komik, ini adalah fitur yang bisa memudahkan kalian bikin bingkai. Jadi dia bakal otomatis itu dan akan langsung rapi ya. Kalau kalian tarik kayak gini aja, nah dia otomatis akan rapi kayak gini tuh bingkainya. Jadi kalian bisa gambar nih. Nah, jadi kalian bisa gambar di sini. Ini, gambar ini sesuai bingkainya. Untuk buat komik tuh. Oke, itu untuk bingkai. Oke, lanjut ke penitis mata. Nah, penitis mata yang ini itu supaya kayak gini. Misal kalian ingin warna pink ini. Kan misalnya pengen warna pink ini. Kan tinggal pilih saja penitis mata yang ini. Dia otomatis akan memindahkan warna yang kalian tadi. Jadi kalian bisa pakai warna yang ini sama atau enggak kalian bisa klik klik dan tahan warna yang ingin kalian pilih kayak gini misalnya. Nih, dia otomatis bakal menyamai warna yang ingin kalian pilih. Tuh. Hmm. Oke, dan selanjutnya ini adalah fitur kanvas. Nah, ini untuk mengganti kanvas atau mengubah ukuran kanvas kalian. Kalian bisa ubah di sini untuk ukuran kanvasnya sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga bisa pangkas kayak gini. Misalkan mau pangkas ini, nah dia otomatis bakal pangkas kayak gini. Dan ada juga untuk ubah ukuran DPI-nya. Di sini kalian bisa ubah ukuran DPI-nya dan ngatur-ngatur ini. Tuh. Oke, kalian juga bisa yang mode warnanya ini. Tuh. Kalian mau ke warnanya, mau berwarna, skala abu atau hitam putih. Atur, kalian atur di sini bagian sini. Dan kalau kalian mau putar, kalian tinggal pilih putar kiri atau mau putar kanan, terserah kalian. Tuh, untuk baliknya, bagian horizontalnya, nah, kayak gitu. Oke, itu bagian tools di sini udah selesai. Kita lanjut ke tools bagian layer, fitur-fitur layer. Hmm. Untuk fitur layer, dia tampilannya kayak gini. Fungsi layer itu apa sih? Jadi fungsi layer itu untuk memisahkan gambar per gambar atau layer per layer, lapisan per lapisan dari gambar kalian. Misal kayak gini. Ini ada dua layer, layer 1 dan layer 2. Ada dua ya ini. Nah, kalau misalnya kalian ke bagian uh, layer kedua ini, jika kalian mau ngapus, nih, dia nggak akan mengganggu layer yang sebelumnya. Tuh, ini. Dia nggak akan mengganggu layer yang pertama. Jadi dia hanya berfokus di satu layer yang kedua ini aja. Kalau misalnya kalian pindahin lagi, kalian pilih layer satu, kalian hapus. Nah, dia akan mempengaruhi cuma di layer satu aja. Dia akan mempengaruhi layer yang lainnya. Tuh, misal kalian mau timpa gambar nih. Ini, tuh. Dia nggak akan berpengaruh ke layer sebelumnya. Tuh. Itu untuk memisahkan gambar per gambar kalian. Jadi kalau misalnya kalian yang suka gambar nih misalnya, ini kalian bisa matiin dan hidupin juga. Kayak gini, bisa matiin. Dimatiin bukan berarti dihapus ya guys. Jadi cuman untuk mematikan atau menghidupkannya aja. Misalkan tambah nih.
Ini di sini untuk nambah layernya di bagian sini, yang tanda plus ini, kalian tambah. Tuh. Ini bagiannya layernya kosong ya. Ini Cici simpen dulu, dimatiin dulu layarnya. Nah, terus kalian mau gambar nih. Gambar apa gitu. So, kalian di sini mau gambar. Tuh, kalian mau gambar. Kalian bisa pisahin layarnya. Oh, enggak nih, skip aja ini, skip. Salah, salah, gini-gini. Misalnya kalian ini menggambar sketsanya dulu. Saya menggambar sketsa. Sketsa bebas yang ingin kalian gambar. Misalnya kalian ini mau gambar apel nih. Aduh, tolong itu di skip aja ya itu. Misalnya kamu mau gambar apel nih. Tuh, kalian mau gambar apel. Ini sketsanya. Ini sketsa yang kalian buat. Nah, kalian jangan langsung timpa warnanya kayak gini. Jangan langsung ditimpa. Dia kalau misalnya langsung ditimpa kayak gini, dia kalau dihapus, dia kehapus semua. Jadi, makanya ada fungsi layar ini. Jadi, kalau ketika kalian bikin sketsa, ketika kalian ingin bikin sketsa kayak gini, misalkan bikin sketsa kayak gini, kalian pisahin layarnya. Nah, pilih di area atasnya, kalian bisa atur juga di sini opacity-nya atau transparasinya, yang kayak gini. Nah, di layar atasnya kalian bisa rapiin sketsa tadi. Tuh kayak gini, tuh. Bisa kalian rapiin kayak gini. Jadi dia nggak akan mengganggu layer yang lain. Cuma di layer ini aja. Tuh, tuh. Ketika ini dimatiin, nah dia nggak akan mengganggu layer yang ada di atas ini. Nggak akan mengganggu area ini. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ada bagian tambahkan lapisan khusus. Nah, di sini kalian bisa nih, kalian bisa clone layer, bisa kayak gini, dari atas dulu. Kalian bisa tambahkan folder. Ini. Nah, folder ini fungsinya gini. Ketika kalian menambahkan folder kayak gini, misal di atas ini, nah kalian ingin menggabungkan atau menjadikan satu gambar-gambar kalian tadi, kalian bisa pakai fitur folder ini. Nah, kalian bisa tarik, duh maaf, kalian ini klik gambar yang ingin kalian masukkan ke folder, kalian geser ke kanan. Tuh, dia otomatis akan masuk ke folder. Nah, jadi ingin masukin semua nih ke dalam folder. Nah, kalau ketika dia udah dimasukin dalam folder, dia akan agak geser ke kanan. Ketika kalian klik foldernya, tuh, dia akan jadi satu. Jadi, membuat gambar-gambar kalian itu lebih rapi dan teratur. Di sini juga klik lagi. Nah, di sinilah isi dalam folder kalian kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian lapisan vektor. Nah, di sinilah yang maksud tadi bagian vektor. Di bagian vektor ini, tuh, misal kalian tambah bagian vektor ini, kalian gambar apapun di sini,
kalian gambar apapun di sini, terus kalian klik fitur vektor yang ini, terus kalian klik pilih, itu otomatis akan memilih area yang kalian gambar ini. Tuh, tuh, kalian bisa pindahin gambar-gambar yang kalian gambar tadi. Tuh, ini. Dia akan menseleksi area yang ada di lapisan vektor aja. Tuh, bisa kalian pilih kayak gini, bisa kalian atur lagi bentuknya kayak gimana. Juga untuk menghapusnya, kayak gitu. Ya, selanjutnya ke bagian tambahkan lapisan penyesuaian. Nah, kalau yang ini dia untuk lapisan dimana untuk filter gitu. Misal nih kalian pilih nih, jadi otomatis dia itu ada di layer filter. Aduh, bentar. Dia ini untuk layer filter aja. Aduh. Jadi itu untuk terkhusus untuk layer filter aja. Tuh. Selanjutnya fitur clone layer. Nah, clone layer ini untuk menduplikat gambar yang kalian buat tadi. Misalnya, kalian ingin menduplikat gambar ini. Kalian bisa klik clone layer yang ini. Nah, dia kan otomatis ke clone jadi dua. Nah, kalian bisa atur nih. So, kalau kalian mau atur, gini. Nih, kalian clone kayak gini. Jadi akan jadi dua kayak gini. Sesuai kebutuhan aja. Selanjutnya, tambah lapisan dari kanvas. Ini berguna buat kayak gini. Misalnya kalian udah buat semua gambar ini. Kalian udah buat semua gambar ini dan ingin kalian jadiin satu layer. Kalian bisa klik bagian terserah di layer yang mana, kalian klik bagian ini terus tambahkan lapisan dari kanvas ini. Tuh. Dia otomatis akan jadi satu layer kayak gini. Gak harus kalian satuin manual tapi udah langsung jadiin satu layer kayak gini. Tuh, bisa kalian hapus kayak gini juga. Oke, selesai. Di sini juga ada bagian impor gambar. Di sini untuk mengimpor gambar yang ada di dalam galeri kalian. Terus, di sini juga ada fitur balikan kanvas secara horizontal. Ini untuk membalikan kanvasnya. Tuh, kayak gini. Untuk ini sama ini, itu sama. Bedanya, kalau yang ini untuk bagian kanvas. Jadi, seluruh kanvas kalian akan kebalik secara horizontal kayak gini. Untuk seluruh kanvas. Tuh. Tapi beda dengan yang ini, bagian ini. Kalau ini untuk layer aja, misalnya kalian ingin membalikan area ini aja, dia otomatis akan cuma membalikan layer ini aja. Tuh. Gak akan mengganggu layer lainnya. Terus, sini juga ada fitur pindah folder. Sini, kalian bisa pindahin gambar kalian lewat sini. Ini untuk memindahkan ke area layernya aja. Gak semua kanvas, tapi layernya aja. Karena ini tadi di folder. Nah, coba kita pindahin yang ini. Klik pindahkan layer. Nah, jadi otomatis cuma pindah ke ini. Di layer yang ini aja. Nggak mau pengaruh di layer lainnya. Gitu. Misalnya kamu pindahin ini ke sini. Nah, bisa. Ini. Tuh. Kemudian ini ada bagian balikan warna layer. Jadi ini tuh misalnya warna
Misal gini aja. Kalian mau balikin warnanya ke nih, dia otomatis akan ke inverse warnanya. Dia inverse warna dari gambar kalian. Tuh, kayak gitu dia. Fungsinya itu kayak gini, misal kalau kalian ingin membuat gambar yang kayak gambar apa sih itu namanya? Pokoknya gambar-gambar yang kayak gini lah. Dia tuh pakai fitur ini aja tinggal tuh. Tapi ini berlaku untuk misalnya nih, kalian gunain balikan warna ini, dia hanya berlaku untuk jadi dia tuh hanya berlaku untuk gambar misalnya kalau kalian balik. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian ingin, misalnya kalian mau ini tuh warna apa gitu, kalian balikan dulu. Nih, warna apa baru kalian klik ini. Jangan kalian, maksudnya tuh jangan kalian pakai ini dulu baru kalian gambar. Jangan. Jadi kalian gambar dulu sesuaiin semua warnanya. Ketika udah selesai baru kalian balik kayak gini. Jadi dia otomatis akan membalikkan warnanya. Dan terus ini bagian hapus layar. Nah, bagian hapus layar itu kayak gini. Tuh, dia akan hilang. Bagian layar ini itu akan hilang semuanya. Jadi, misalnya kalian, aduh aku gak suka nih. Jadi kalian gak perlu harus hapus satu-satu gambarnya kayak gini. Kalian tinggal pakai aja fitur hapus layar ini. Dia otomatis akan kehapus sendiri. Semua yang ada di layar itu akan dihapus dalam satu layar ini. Tuh, otomatis akan kehapus sendiri. Terus ada lagi fitur menggabungkan. Nah, fitur menggabungkan ini untuk menggabungkan per layar kalian. Misalnya kalian ingin menggabungkan gambar ini sama ini. Misalnya kita atur dulu. Nih, misalnya kita atur dulu kayak gini. Ini kan jadi, ini kan gak mungkin kan kita pindahin satu-satu. Nah, kalian bisa gabungkan layer ini sama layer ini. Biar jadi satu. Kayak gini. Kalian gabungkan. Nah, dia otomatis akan kegabung kayak gini. Tuh, kalian bisa atur nih. Tuh, dia udah kegabung kayak gini. Jadi nggak perlu diatur satu-satu. Nah, oke. Okay. Dan ini untuk bagian hapus layar. Nah, ini hapus layar ini dia akan menghapus semua sama layar-layarnya. Bukan isi dalam layarnya, tapi layarnya yang dihapus. Misal Cici mau hapus bagian ini. Kan klik aja bagian hapus. Tuh, dia otomatis akan hapus. Kayak ini tuh. Disisain cuman layar-layar yang lainnya aja. Terus ini untuk edit lapisan penyesuaiannya. Terus ini untuk ngatur warnanya. Jadi kalian bisa pakai skala bambu, berwarna, atau pilih kepadatannya. Ini. Pilih kepadatan itu maksudnya menseleksi semuanya ya. Jadi selain dari fitur seleksi yang ini, kalian juga bisa pakai fitur seleksi yang ada di sini. Tuh, jadi dia akan menseleksi semua gambar yang ada di layar ini. Jadi otomatis akan terseleksi. Tuh. Terus di sini ada ubah nama layarnya. Kamu bisa pilih, kamu bisa namain nama layarnya kayak gini. Tuh. Nih. Jadi dia kan sebelumnya kan kayak gini. 2, 3, 4. Nah, kalau di sini kalian bisa namain layarnya. Contohnya kayak gini. Terus ada yang namanya simpan layer sebagai PNG transparan. Nah, di sini kalian bisa simpan layer per layer gambar kalian. Misalnya nih, Cici cuman pengen simpan gambar yang di layar ini aja. Kalian bisa klik ini, terus kalian pilih simpan layar sebagai transparan.
Nah, otomatis dia akan masuk ke galeri. Terus lanjut untuk bagian nih, Alpalog. Alpalog itu untuk memilih seleksi gambar kalian di layar ini. Misal kayak gini. Kita cici gambar. Kita cici gambar ini. Kalau kalian aktifin alpalognya, nah dia otomatis akan mengunci bagian gambar ini aja. Jadi kalau misalnya kalian ingin gambar, kalau kalian hidupin si alpalog ini tadi, dia nggak akan menggambar area yang lainnya. Cuman bagian area ini aja. Tuh. Ini memudahkan kalian juga selain fitur seleksi, kalian juga bisa gunain ini. Jadi cuman bagian ini aja yang dipilih. Dan yang digambar cuman area ini aja. Tuh. Ketika kalian matiin, otomatis dia udah kayak biasa. Kalian bisa gambar lagi. Hmm. Terus ada lagi bagian pangkasan. Nah, pangkasan ini, misalnya nih, kalian ada gambar kayak gini. Misalnya Cici mau warnai bagian mata yang ini. Nah, kan gak mungkin mau kita, eh misalnya kalian ingin shading bagian ini. Kan gak mungkin kita kayak gini kan, nyebar kemana-mana dia. Jadi untuk membuat dia jauh lebih rapi, kalian bisa pakai fitur si pangkasan ini. Nah, caranya kalian tambah layer baru, terus kalian aktifin pangkasannya ini. Nah, dia akan otomatis akan memilih bagian area yang ada di layar ini aja. Jadi kalian bisa leluasa nih. Ini dulu layarnya, kita bisa leluasa gambar yang ada di dalam pangkasan ini. Dia yang ada di layar sebelumnya. Gitu. Jadi dia akan menggambar layar yang ada di bawahnya. Kayak gitu. Dia nggak akan nyebar kemana-mana jadinya. Sama kayak fitur seleksi. Tapi dengan pangkasan ini, kalian bisa menambah layernya sebanyak mungkin nih kayak gini. Jadi layer 1, layer 2, tapi cukup di area layar ini aja. Jadi nggak mengganggu layer yang lain. Nah, saya mau pakai ini, tuh. Dia nggak akan mengganggu layer yang ada di sebelumnya. Jadi kalian lebih leluasa untuk men-shading gambar kalian. Dia nggak akan menghapus layer yang ada di bawahnya. Karena udah kita pisahin layarnya tadi. Tuh. Biasanya itu digunakan untuk men-shading. Jadi memudahkan kalian untuk men-shading gambar. Nah, di sini juga ada bagian modus perpaduan. Nah, di sini Bispen juga menyediakan perpaduan untuk gambar-gambar kita. Misalnya nih, Ci udah nih nge-shading yang ini tadi. Nah, kalian tinggal pilih. Nah, di sini punya lengkap. Misalnya kalian mau pilih ini ya, untuk highlight, biasanya itu pilih yang bagian menambah ini. Tuh. Jadi itu untuk memperpadukan eh, si layer ini tadi, memadukan gambarnya. Bebas kalian pilih apa aja tuh.
tergantung selera masing-masing aja tuh. Kalau untuk mempergelapnya yang bagian ini, untuk mencerahkan yang bagian ini, untuk kontras yang bagian yang ini, untuk perbedaan bagian yang ini, untuk warna bagian yang ini. Tuh. Diatur sesuai dengan keinginan kalian masing-masing aja. Dan ini untuk bagian pola layernya. Untuk pola layer tuh kayak gini. Tuh. Kalian bisa pilih. Nih. Misal kalian ingin buat manga nih. Biasanya kan manga kayak gini nih shadingnya. Tuh. Kalian otomatis gak perlu kalian gambar satu-satu kayak gini. Gak perlu kalian titikin satu-satu. Dia otomatis bakal kayak gitu layarnya tuh. Udah langsung nitik-nitik. Jadi misalkan kalian kayak gini. Misalkan kalian punya gambar kayak gini. Nih. Kalian nggak perlu lagi mau nitikin yang satu-satu kayak gini biar dia jadi bagus. Kalian tinggal klik aja nih untuk polanya. Jadi ini untuk pola layer ya. Jadi pola layer itu bakal otomatis dia kayak gini tuh. Gak perlu ribet-ribet lagi gambarnya. Tinggal pakai ini aja. Sesuai kebutuhan kalian. Kayak gini. Dan dia bakal jadi kayak gini. Aduh, sorry. Ini untuk semua area dia bakal kayak gini di gambarnya. Tuh, semuanya bakal kayak gini tuh. Dia akan menyesuaikan. Kayak gitu. Oke. Untuk bagian layar selesai. Lanjut untuk bagian ini. Nah, di fitur Ibis Paint juga itu punya fitur ini. Di sini ada namanya jendela referensi. Di sini kalian bisa pencet. Nah, jendela referensi itu kayak gini. Misal kalian ingin referensi gambar apa gitu. Nih, misal kalian ingin, oh aku pengen gambar ini sebagai referensi. Nah, kalian bisa nih pakai fitur ini. Memudahkan kalian supaya nggak harus bolak-balik buka Pinterest atau bolak-balik ini atau pakai device lain untuk menggambar, kalian bisa pakai ini aja. Jadi ini kalian tambah layar, kalian bisa nih ikutin gambar yang ada di referensi itu. Bisa kayak gini, kalian gambar sesuaiin sama referensi kalian yang kalian inginkan, kayak gitu. Kalian bisa pilih untuk impor gambar, ditambahkan referensi ini. Kalau mau hapus referensi itu bagian ini, dan posisi referensi kayak gini misalnya. Kan referensinya ingin kayak gini misalnya. Kan bisa reset posisinya kayak gini. Tuh. Atau kalau kalian mau lihat gambar kalian, bisa kayak gini juga. Referensi dari gambar kalian. Jadi ini kan bisa seleksi nih. Bagian apa, ini bagian apa dari gambar kalian. Ketika kalian zoom, nih, tuh. Bisa hapus ke bagian sini. Nah, lanjut. Ini untuk pengaturan kisi. Jadi, pengaturan kisi itu kayak gini. Tuh. Untuk mengatur kisi-kisinya aja. Ini manuskrip manga. Untuk mengatur apa ya? Biasanya itu dibuat untuk manga. Biasanya kalau untuk basic gambar nggak perlu pakai ini. Nah, di sini juga ada namanya berpixel atau mulus. Jadi kalau misalnya kalian ingin gambar kalian itu mulus, kalian bisa pakai ini. Jadi gambar kalian tuh nggak akan
berpiksel. Maaf, ini gara-gara pakai kisi. Nah, kita matiin dulu kisinya. Nah, kalau misalnya berpiksel, dia bakal kayak gini. Tuh, dia bakal berpiksel kayak gini ketika di zoom. Tapi kalau mulus, nah dia bakal mulus kayak gini. Oke, selesai. Nah, lanjut untuk bagian ini. Sebelahnya ada bagian seleksi lagi. Nah, di sini itu digunakan ketika kalian itu gini-gini. Kalian bisa gunain ini, fitur ini. Atau kecil, kalian pencet ini. Kalian bisa juga diatur dari sini. Balikkan area seleksi. Atau kalian mau hapus layernya. Juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian bagian seleksi ini aja yang diseleksi, terus kalian pengen hapus, tinggal hapus aja. Jadi sisain area yang kalian seleksi aja. Gitu. Kalian bisa matiinnya lewat sini. Otomatis seleksinya akan mati. Ini yang lain-lainnya juga. Nah ini yang biru-biru ini berarti dia diseleksi. Tuh. Kalau udah biru-biru gini berarti dia area yang diseleksi aja. Tuh. Kalian bisa matiin lewat sini. Terus kalian bisa berbesar dan kecil. Kalian bisa potong juga sini. Tuh. Kalian bisa potong. Dan kalian bisa salin. Gini. Dia otomatis akan tersalin ya. Ini. Kalian bisa tempel. Nih, kalian bisa tempel gambar yang kalian salin tadi. Tuh. Oh iya, di fitur ini juga tuh punya yang namanya layer seleksi ini kayak gini. Kalian bisa gambar seleksi layer yang mana yang ingin kalian ambil. Kalau kalian ingin dia lebih rapi, beda dengan lasso art yang ini. Yang lasso art kan dia kayak gini. Tuh, kan bisa juga nih pakai kuas aja untuk menyeleksi area-area yang ingin kalian seleksi. Itu misalnya kayak gini. Hmm. Kalian seleksi bagian ini, di bagian ini, terus kalian pindahkan nih, mau yang mana yang kalian seleksi. Misal bagian ini, layer yang ini, yang kalian seleksi ini. Dia bakal otomatis terseleksi yang ini. Kalian bisa hapus, atau kalian bisa potong nih, kalian potong, terus kalian tempel, tuh kayak gini. Kalau misalnya nggak di layar yang kalian seleksi, misal di sini, di area ini, dia otomatis akan menyeleksi layar yang ini. So, kalian hapus nih. Tuh, bagian ini aja dia yang kehapus karena bagian seleksinya tadi. Tuh, karena di layar yang ini. Tuh, dia kayak gini. Sesuaikan layarnya dengan yang kalian pilih. Oke, selanjutnya bagian stabilizer. Nah, untuk stabilatornya, kayak gini. Misal kalian menggambar nih, menggambar. Kan bisa tuh stabilizernya. Ini perbedaan kalau misalnya stabilatornya mati, tuh, dengan stabilatornya hidup. Misal di 10. Nah, ini membuat gambar kalian itu tuh lebih rapi dan lebih stabil. Kalau misalnya kalian matiin stabilatornya, bisa aja kalian tuh tangannya yang tremor, kalian gambarnya tuh bisa-bisa gak rapi nih, kayak gini tuh. Tapi kalau kalian misalnya kalian sepuh, mungkin bisa pakai ini. Tapi agar dia lebih stabil, ya pakai ini aja. Jadi dia lebih rapi, lebih smooth.
menggarisnya. Lebih enak untuk digaris. Dan di sini ada yang namanya paksa pudar. Paksa pudar ini dia memaksa si pen ini tadi memudar. Jadi kalau misalnya kalian aktifkan, kalian misalkan gambar kayak gini, tuh ujungnya akan otomatis lancip kayak gini. Tuh, dia akan memudarkan ujungnya kayak gini. Nih, kalau panjangan awalnya aja. Tuh, dia akan lebih tajam. Nah, akhirnya juga diatur. Ini sama-sama nih, sama. Kalau kalian matiin, dia nggak akan kayak gitu tuh. Ujungnya nggak akan lancip. Terus kalau kalian klik ini, dia akan ada bentuk linear dan bentuk halus. Kalau bentuk linear, dia kayak gini. Tuh, dia akan lebih tajam kayak gini. Selanjutnya, kan juga ada seketika dan setelah. Itu maksudnya kayak gini. Seketika itu, kita menggores apa adanya. Apa adanya ada di sini. Beda misalnya kalau kita klik setelah ini, dia otomatis akan diatur oleh InDesign itu sendiri. Misalnya kalau kita gambar ini, nah dia otomatis akan langsung rapi. Saat kita matiin ini, tuh dia akan diatur sendiri oleh InDesign tuh. Tuh, jadi InDesign akan membuatnya tuh jauh lebih rapi. Beda kalau misalnya kita matiin, dia menggambar apa adanya yang udah kita gambar. Nggak diatur-atur lagi sama InDesign. Nah, oke. Dan di sini juga ada tools yang dimana sebagai alat gambar yang gampang untuk kalian gambar. Misal kayak gini. Misal kalau kalian pakai ini, yang garis ini, kalian bisa menggambar garis otomatis tanpa harus gambar manual. Jadi, kalau misalnya kalian ingin menggambar garis, kalian tinggal pakai fitur ini aja. Dia menggaris otomatis sesuai keinginan kalian. Tuh, kayak gitu. Terus lagi ada yang namanya persegi panjang. Persegi panjang ini sama, kalian bisa atur nih persegi panjangnya. Jadi nggak perlu atur-atur lagi. Oh ya, kenapa ini ujung-ujungnya lancip? Karena pena yang kita gunakan. Jadi pena yang kita gunakan itu juga mempengaruhi keujungannya ini. Misal kalau misalnya kalian pengen dia itu nggak lancip kayak gitu, kan bisa pilih pen yang berbeda. Misalnya yang ujungnya nggak lancip kayak gini. Nah, ketika kalian gambar, ujungnya akan kayak gini. Menyesuaikan dengan pen yang kalian gunakan. Kalau kalian pakai ini, ujungnya kan kayak gini. Otomatis dia kan kayak gini. Tuh. Bergantung dengan uh, kuas yang kalian gunakan juga. Nah, di sini ada bentuk lingkaran. Lingkaran kayak gini. Ada juga oval. Ada juga yang ini, persegi panjang, sudutnya bulat. Kayak gini. Tuh. Yang bisa atur juga kecil besarnya di sini. Terus, nah bagian kurva Bezier ini ya. Bezier ini, kurva Bezier ini. Kalau ketika kalian ingin membuatnya kayak gini. Titik per titik kalian atur. Misal kalian mau buat apa gitu, mau buat ini, bentuk ini. Kalian bisa aturnya tuh kayak gini. Mengaturnya tuh jauh lebih gampang dan gak harus garis-garis lagi. Kalian bisa ngaturnya tuh jauh lebih gampang dengan menggunakan ini. Dia akan menggambar titik per titiknya. Tuh. Bisa juga atur warnanya sesuai selera kalian. Akan berbeda warnanya. Bisa kalian geser, bisa kalian tambah. Ketika udah, kalian tinggal klik checklist yang ini.
dan udah selesai. Juga nih, ada polyline ini. Polyline itu sama kayak tadi, cuman dia enggak yang garis melengkung kayak gini. Dia yang garisnya kaku kayak gini. Tuh, dia lebih kaku. Bisa kita atur juga warnanya kayak gini tuh. Itu atur stabilatornya. Terus ada juga yang namanya fitur penggaris. Nah, ini adalah fitur untuk menggaris. Ini ada untuk penggaris yang biasa, misalnya kalian ingin garis-garis yang biasa kan bisa pakai ini. Duh, kan bisa garis pakai ini. Garis yang kalian hasilkan itu akan presisi sesuai dengan garis-garis dari penggarisnya ini. Kalau misalnya kalian miringin, dia akan miring juga kayak gini. Menyesuaikan penggaris sudut penggaris kalian ini. Untuk mematikannya, kalian bisa klik off. Dan untuk menghidupkannya, kan tinggal pencet aja. Terus kalian di sini juga ada penggaris yang bentuknya lingkaran kayak gini. Tuh dia versi yang lingkaran. Kalian bisa kecilin. Ini. Terus ada juga yang kayak gini. Nah ini untuk mengatur oval dan ini. Kalau bedanya dengan penggaris yang lingkar tadi, ini dia lebih oval dan bisa diatur kayak gini. Hmm. Terus juga ada penggaris kayak gini. Penggaris yang kayak gini tuh dia yang bisa buat apa ya? Buat gambar-gambar kalian yang gambar kayak gini lah, biar lebih gampang penggarisnya. Jadi lebih rapi dan presisi. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai penggaris ini, kalian balik-balik kayak gini, gini. Nggak perlu lagi, kalian tinggal pakai penggaris yang ini. Jadi dia langsung otomatis penggaris kayak gini. Jadi gambar kalian tuh jauh lebih rapi. Kayak gitu. Oke, di penggaris ini juga ada yang namanya penggaris simetri. Nah, penggaris simetri ini biasanya digunakan buat gambar kalian itu simetris. Misal, kalian gambar log, tuh, nih, dia gambar kalian itu kan jauh lebih simetris antara kanan dan kirinya. Tuh, dia kan simetris kayak gini. Kan juga bisa ngaturnya dengan cara kayak gini. Kalau kalian ingin dia kayak gini, misal, tegak lurus. Bisa kalian atur kayak gini. Tuh. Hmm. Jadi gambar kalian tuh lebih simetris. Biasanya yang itu digunain buat kalian gambar-gambar yang simetris gitu. Tuh. Buat gambar kalian itu jauh lebih antara sisi kanan dan kiri itu sama. Tuh. Terus ada juga yang ini. Ini versi yang simetrisnya itu sama. Jadi ketika kalian gambar satu aja di sini, yang lain itu akan mengikuti. Jadi buat gambar kalian itu lebih presisi kayak gini. Kan bisa atur juga seberapa banyak. Jadi kalian nggak perlu lagi gambar satu-satu kayak gini.
Bisa kalian gambar satu-satu kayak gini. Gak perlu lagi, kalian tinggal pakai aja fitur ini. Jadi kalian tinggal tarik garis, gini, set, udah jadi. Kalian bisa menyesuaikan aja seberapa banyak yang kalian gunakan. Hmm, kayak gini. Terus ada lagi yang namanya ini. Ini dia jauh lebih banyak dan lebih simetris lagi itu. Dia kan jauh lebih banyak kayak gini. Misalnya itu kayak buat bentuk-bentuk abstrak. Nah itu ini. Oke lanjut. Bagian ini. Nah bisa, ini tuh bisa kalian gunakan. Bisa kalian gambar nih. Eh, bisa kalian gambar kayak gini. Dia tuh akan menyesuaikan gambar kalian. Nih, dia akan mengikuti ritme dari garisnya tadi. Jadi biasanya tuh digunakan buat kayak buat jalan, buat itu. Bisa kayak gini. Kayak mau buat jalan ke sana. Tuh, bisa nih pakai ini. Silakan kunci, kalian garis aja. Ini tuh. Dia akan menyesuaikan. Tuh. Nah ini dia sama tapi dalam bentuk kubus. Begitu. Bentuk kubus. Tuh. Dia jauh lebih menyesuaikan dengan ininya. Dah. Itu untuk garis. Nah, di sini juga kita di Dispen itu menyediakan berbagai macam material yang bisa kalian gunakan. Misalnya kalian ini semua free, jadi kalian bisa gunain semuanya. Kalau kalian mau membuat chibi, kalian bisa nih tinggal pakai aja ini fitur ini. Udah deh tinggal kalian gambar, tinggal kalian warnain sesuai dengan selera kalian. Kalian bisa pilih yang mana aja. Ini untuk mempermudah kalian dalam menggambar bagian rambut. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian gunakan. Ini juga ada untuk material, building, untuk chibi. Ada banyak banget yang bisa kalian gunain. Berbagai pose, jadi ada tekstur yang bisa pakai ini untuk background atau untuk apa sesuai kebutuhan kalian masing-masing aja. Dan masih banyak lagi material yang bisa kalian gunakan. Ini juga ada elemen-elemen, elemen-elemen kayak gini. Jadi nggak perlu ribet lagi buat gambar sendiri. Bisa diatur aja kayak gini. Kan bisa atur-atur, untuk atur-atur. Misalnya warna ini
Kamu nggak suka warna ini kan? Tinggal atur aja warnanya di bagian filter. Tinggal kalian atur warnanya mau warna apa. Misal nih kan bisa pilih di warna mono yang ini. Otomatis akan mengganti warnanya. Tuh sorry. Oh, tuh bisa pakai yang ini. Tuh dia akan berganti warnanya. Oke, kayaknya sekian itu aja untuk pengenalan dasar atau pengenalan singkat dari tools dan fitur yang ada di Wishpay.